Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Panopal juga dia sudah menyelamatin Nana, dan di sini dia juga pamitan kepada Nana, dia akan mengasih pelajaran kepada si Alias si Latel. Lalu Nana juga dia takut kenapa-napa kepada si Alias Latel, dia juga buru-buru tiba-tiba di jalan raya pas dibelokan dia malah kakinya terkilir. Di sini juga dia jatuh dan terlihat di sisi lain Pak Fajar melihat Nana, dia juga langsung turun. Lalu Nana juga dibawa oleh Pak Fajar ke mobilnya, dan di sini Pak Fajar juga nanya kepada Nana, "Kamu sekarang mau kemana, Nak?" kata Pak Fajar. Di sini juga Nana juga menceritakan semuanya kejadian di toko susu, dan di sini Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, "Saya akan pergi ke rumahnya si Alias Yatel, takut Panopal berbuat yang tidak kasihan sama si Alias Yatel yang lagi hamil," kata Nana kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar dalam batinnya, apakah sekarang saya harus kasih tahu kepada Nana bahwa si Alias Yatel itu adalah kakak dirinya? Lalu di sisi lain Dewa juga sampailah ke toko susu. Pas sampai ke toko susu, Nana tidak ada. Lalu dia juga mengambil HP, langsung dia juga menelepon Nana. Lalu di sini Dewa pas menelepon Nana, dan Nana juga pas di mobilnya Pak Fajar, dia menerima telepon dari Dewa. Lalu Dewa juga nanya kepada Nana, "Kamu di mana, Nak?" kata Dewa kepada Nana, "Saya di mobilnya Pak Fajar, Mas," kata Nana kepada Dewa. "Kenapa kamu menelepon Fajar? Kenapa nggak menelepon saya?" kata Dewa. Di sini juga Nana juga menceritakan semuanya, dan terus Nana juga ngomong kepada Dewa, "Pokoknya Mas Dewa susul saya ke rumahnya si Alia," kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga sudah dikasih tahu oleh Nana, dia juga langsung menutup telepon dan langsung pergi dari toko susu itu untuk menyusul Nana ke rumahnya si Kehead Kelvin. Lain lagi di sisi lain, si Ken Kelvin sama si Alias Yato juga sampailah ke rumahnya, dan dia juga akan pergi si Alias Yato juga untuk membeli makanan, dan adik tirinya si Ken Kelvin juga nitip kepada si Alias si Yato. Lalu adiknya si Ken Kelvin sama si Ken Kelvin juga langsung masuk ke rumahnya, dan si Alias Yato juga dia pergi untuk membeli makanan ke seberang jalan. Lain lagi di sisi lain, di sini Panopal dia yang membawa mobil sangat kencang, dia juga akan mengasih pelajaran kepada si Alias si Latel. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga di sini mengejar mobilnya Panopal, dan terlihat Pak Fajar juga di sini dia berhenti mobilnya, dan dia juga suruh turun kepada Nana. Singkat cerita, Nana juga diturunin oleh Pak Fajar di dekat perapatan itu, dan Nana juga dia melihatin mobilnya Pak Fajar yang mengejar mobilnya Panopal. Lalu Pak Fajar juga dia memepet mobilnya Panopal yang lagi melaju kencang untuk menabrak si Alias si Latel yang lagi menyeberang jalan untuk membeli makanan. Lalu di sini si Alias Yato juga dia tidak sadar bahwa ada mobil yang melaju kencang yang akan menyelakakan dirinya. Lalu terlihat Pak Fajar juga dia membuka kaca, dan dia juga ngomong kepada Panopal. Di sini juga Panopal juga ngomong kepada Pak Fajar, "Kamu jangan ikut campur, Fajar. Ini urusan saya, bukan urusan kamu," kata Panopal kepada Pak Fajar. Tiba-tiba pas dia melihat ke depan, di depan sudah ada si Alias si Latel. Lalu di sini Panopal juga dia mengelak mobilnya, dan mobilnya juga oleng, dan di sini si Alias Yato juga di sini sangat tewas dan sangat kaget, dia mau mobil putih itu mau menabrak dirinya. Lalu si Alias Yato juga di sini dia langsung loncat ke pinggir, dan mobilnya Panopal juga di sini dia menabrak batang kayu besar. Lalu pas mobil Panopal menabrak kayu besar di sini, Pak Fajar juga langsung turun dari mobilnya, dan dia juga lari menuju ke mobilnya Panopal. Lalu Panopal juga di sini keadaan lagi pingsan, dan gak lama kemudian datanglah mobilnya Dewa. Lalu Dewa juga dia turun dari mobilnya dan menghampiri Nana sama Pak Fajar. "Ini ada apa sih?" kata Dewa. "Sudah Dewa, sekarang tolongin Panopal dan bawa ke mobil kamu untuk dibawa ke rumah sakit." Di sini juga singkat cerita, di sini juga Dewa juga sama Nana dan Pak Fajar juga memasukkan Panopal ke mobilnya Dewa. Lalu Panopal juga dibawa ke rumah sakit.
Lalu di sini Pak Nopal sudah masuk ke mobil dan Dewa juga langsung naik, dan Nana juga naik ke mobilnya Dewa dan dia juga langsung pergi ke rumah sakit. Dan di sisi lain si Alia si Liliatel juga dia lari pulang lagi ke rumahnya si Ken Kelvin. Di sini juga si Ken Kelvin juga dia sangat kaget. Dan dia juga ngomong kepada si Alia, "Kamu tidak apa-apa, Alia," kata si Ken Kelvin. Di sini terlihat adanya si Ken Kelvin, dia nanyain mana makanannya, kata adanya si Ken Kelvin. Di sini juga si Alia Seattle juga dia tidak menghiraukan omongannya adanya si Ken Kelvin, dia juga langsung masuk ke rumahnya si Ken Kelvin saking dia shocknya. Pas sampai di rumah, di sini juga si Alia Seattle juga dia mengulang, dia juga sambil ngomong dalam hatinya, "Lagi-lagi saya diselamatkan oleh Pak Fajar dari Pak Nopal." Di sini juga si Alia Seattle juga ngomong dalam hatinya, "Saya sudah jahat terus kepada Pak Fajar, tapi Pak Fajar dia telah menyelamatkan saya terus," kata batinnya si Alia si Liliatel. Lalu singkat cerita di sisi lain di sini Pak Nopal juga sampailah ke rumah sakit, dan Pak Nopal juga langsung ditangani oleh suster dan langsung dimasukkan ke ruang rawat. Lalu Pak Nopal sudah dimasukkan ke ruang rawat. Di sini juga Dewa nanya kepada Nana, "Coba Nak jelaskan sama saya kejadiannya, kok bisa jadi kayak gini?" kata Dewa kepada Nana. Lalu sini Nana juga di sini menceritakan semuanya kepada Dewa. Lalu Dewa juga langsung ngomong kepada Pak Fajar, kenapa Pak Fajar menghalangi Pak Nopal. Biarin Pak Nopal mengasih pelajaran kepada si Alia si Liliatel, karena perempuan itu sangat jahat dan pantas untuk mati, kata Dewa kepada Pak Fajar. Pas Dewa ngomong kayak gitu, di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Dewa, "Saya tidak akan biarin orang tua membunuh anak kandungnya sendiri," kata Pak Fajar kepada Dewa. Di sini juga pas Pak Fajar ngomong kayak gitu, Dewa juga sangat kaget. Lalu di sini terlihat Nana juga sangat kaget, dan dalam batinnya dia juga ngomong, "Apa bener apa kata Pak Fajar, Alia itu adalah anak kandungnya Pak Nopal?" Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, "Sekarang saya perlu bicara empat mata sama kamu Pak Fajar," kata Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, "Saya mau ngomong dulu sama Pak Fajar, kamu tunggu di sini Nak," kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dia tadinya mau ikut tapi dicegah oleh Dewa. Lalu Dewa juga dia membawa Pak Fajar dari tempat itu. Pas sampai di tempat lain di sini juga Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, "Apa maksud Pak Fajar tadi?" kata Dewa kepada Pak Fajar. "Coba ceritakan sama saya, kok bisa si Alia itu anak kandungnya Pak Nopal?" kata Dewa. Di sini Pak Fajar juga menceritakan semuanya. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pak Fajar, "Pokoknya Pak Fajar jangan ngasih tahu kepada Nana, ini imbasnya kepada saya," kata Dewa kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia akan merahasiakan rahasia itu bahwa si Alia Seattle sama Nana itu adalah adik kakak. Lalu dia juga langsung pergi lagi ke tempat dimana Pak Nopal dirawat. Lalu pas sampai ke sana tiba-tiba Nana tidak ada dan Pak Nopal juga tidak ada. Lalu di sini Dewa juga dia menelepon Nana. Lalu di sini terlihat Nana yang ada di ICU karena Pak Nopal lagi kritis, dan dia juga sambil memandang Pak Nopal dan dalam hatinya ngomong, "Apakah benar Pak Nopal itu adalah ayah kandungnya si Alia si Liliatel apa yang dibilang oleh Pak Fajar?" kata batinnya Nana. Tiba-tiba teleponnya bunyi dan dia juga langsung keluar dari ruang rawatnya Pak Nopal yang masih kritis. Lalu pas keluar di sini Nana juga dia mengangkat telepon dari Dewa, dan Nana juga mengatakan kepada Dewa, "Saya di sini di tempat di ICU karena Pak Nopal kritis Mas," kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Nana, "Ya udah saya akan ke sana," kata Dewa kepada Nana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada,
Yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo mati soledat kalau Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.